jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian hari ini dapat mendengar khutbah Jumat dan nanti insyaallah dilangsungkan dengan salat berjamaah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ilyas memang tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Data tentang beliau sangatlah minim sekali, tetapi Nabi Ilyas termasuk salah seorang nabi yang wajib diimani. Allah berfirman seperti tersebut di dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah akan ketaatan Nabi Ismail, Ilyas dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kecil Ilyas sudah taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada masa zaman Nabi Ilyas, penduduk Bani Israel senantiasa hidup kunyuk, rukun, aman, damai, toto, titi, tentrem, kertora, harjo, kemah, ripah, rojinawi, subur, makmur. Karena semuanya penduduk beriman, berbakti, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduknya menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang 1001 sayang, setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ilyas wafat, kaum Bani Israel sangat sedih karena kehilangan beliau. Ini tidak ada pengganti, tidak ada pembimbing, tidak ada penasihat lagi bagi mereka. Beberapa tahun Nabi Ilyas meninggal dunia, kini kaum Bani Israel kembali menjadi ingkar, kufur, kafir, murtad, kembali menjadi musyrik, kembali menyembah patung dan berhala. Banyak orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus untuk memperbaiki akhlak Bani Israel yang sudah rusak parah. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang-orang yang soleh. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu adalah memang seorang ahli ibadah, sangat rajin, tekun, dan istiqomah. Nabi Yunus termasuk orang-orang yang lurus, baik, dan rendah hati. Namun ada kelemahannya, yaitu mudah hilang harapan. Nabi Yunus telah berdakwah, mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan persembahan terhadap berhala atau patung, meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu hanya 2 orang yang mau mengikutinya ajakan atau seruan Nabi Yunus. 2 orang itu adalah Rubel dan Danu. Rubel adalah seorang yang sangat cerdas, alim, jujur, tegas, dan bijaksana. Sedangkan Danu adalah seorang yang sabar, tenang, sederhana, hikmat, dan cermat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus sudah hilang harapan, mengancam akan meninggalkan kaumnya, bahwa jika dalam waktu tempo 30 hari mereka semua tidak mau sadar, tidak mau insaf, tidak mau taat, tidak mau bertobat kepada Allah,
maka akan diturunkan azab atau siksa. Namun Allah mencela batas waktu yang ditentukan oleh Nabi Yunus supaya ditambah 10 hari. Dengan demikian turunnya azab atau siksa itu menjadi 40 hari. Nabi Yunus kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka dan kaumnya ditambah 10 hari. Selepas itu mereka semua akan diazab, akan disiksa apabila tidak mau taat terhadap ajaran Nabi Yunus. Tetapi kaumnya tidak ada yang mau menggubrisnya. Mereka malah menantang, mengejek, membangkang, berani menunggu datangnya azab atau siksa. Nabi Yunus telah putus asa atas keingkaran, kebenggalan pada kaumnya. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 hari, tiba-tiba muncullah awan yang sangat tebal, gelap gulita di pagi hari. Bertambah siang mereka melihat cahaya merah menganga seperti api yang hendak turun dari langit. Mereka semua sangat-sangat ketakutan, kebingungan, kepanikan. Akhirnya semua berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tetapi di mana-mana tidak ditemukan. Tidak seorang pun yang mengetahui tempat keberadaannya. Lalu mereka semua insaf, sadar, bertobat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus. Maka siksa tidak jadi diturunkan. Selanjutnya Nabi Yunus tidak tahu akan pergi kemana. Tiba di tepi laut, Nabi Yunus menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah penuh, sudah banyak. Ketika tiba di tengah-tengah laut, kapal itu oleng, dihantam ombak yang besar. Semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng dan oleng. Nahkoda kapal memutuskan untuk melemparkan salah seorang penumpang ke laut. Diadakan undian, diundi sampai 3 kali. Nama Yunuslah yang keluar, tidak dapat ditolak lagi. Maka atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, Yunuslah dilemparkan ke tengah laut. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki nabi dan rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang mengada diri sendiri, dan aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kesungguhan dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Nabi Yunus tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah dan lemas. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka Nabi Yunus segera kembali kepada kaumnya, yaitu ke kampung halamannya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangan Nabi Yunus dengan antusias, dengan sangat-sangat gembira. Tidak kurang dari 100.000 orang telah mengikuti ajakan atau seruan Nabi Yunus untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena kaumnya sudah mau kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman, bertakwa. Maka Allah memberikan kelapangan, kesenangan, kedamaian, ketentraman dalam kehidupannya selama beberapa masa, selama beberapa dekade atau keturunan. Itulah perjalanan kisah Nabi Yunus yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim yang harus kita imani. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin wa qur bi wa anta khairur rahim.